Halo Sobat Unila TV, Shalom, perkenalkan nama saya Tora Immanuel Huta Barat. Saya dari anggota Divisi 3 Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan yang bertema Dare to Serve, Dare to Change. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ataupun renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Pada hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang mengangkut tema Dare to Serve, Dare to Change, yaitu berani melayani, berani berubah. Izinkan hamba-Mu ikut menyampaikan ataupun menyalurkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Pada hari ini kita mengangkat tema Dare to Serve, Dare to Change yang diambil dari Markus 10 ayat 45. Demikianlah firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya akan membacakan sekali lagi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahas berani melayani, berani berubah, ataupun Dare to Serve, Dare to Change, kita harus mengetahui arti melayani dalam arti Alkitab, dari sebuah konteks Alkitab. Melayani bukan sekedar aktivitas atau tugas tertentu, melainkan sikap hati dan gaya hidup yang meneladani Kristus. Kata melayani berasal dari kata Yunani ataupun bahasa Yunani, yaitu diakonio, yang berasal dari bahasa Indonesia diakoni, yang berarti memberikan diri untuk membantu, melayani, dan mengutamakan kebutuhan orang lain. Arti melayani dalam sebuah konteks organisasi ataupun persekutuan doa di sebuah universitas ataupun di kampus, melayani bukan hanya soal kegiatan, tapi merupakan panggilan rohani yang lahir dari kasih dan ketaatan kepada Kristus. Mari kita pahami arti melayani menurut firman Tuhan yang relevan untuk kemahasiswaan ataupun mahasiswa dan organisasi ataupun persekutuan Kristen yang ada di kampus. Saya mengambil 4 poin dalam arti melayani tersebut. Yang pertama, melayani adalah menjadi saluran kasih Tuhan, yang tertulis dalam Markus 10:45 seperti ayat yang kita ambil. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang kedua, yang pertama tadi, Yesus adalah teladan pelayanan tertinggi dalam organisasi Kristen. Kita meladaninya dengan memberikan diri untuk melayani teman-teman kita yang ada di kampus, baik pelayanan internal, dalam beribadah, kegiatan sosial, mentoring rohani. Saat kita melayani, kita bukan sedang menunjukkan kehebatan kita, tetapi sedang menjadi saluran kasih dan terang Tuhan di kampus. Yang kedua, melayani adalah tanggung jawab bersama sebagai tubuh Kristus. Ini tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, demikianlah pula Kristus. Dalam organisasi ataupun persekutuan Kristen, setiap anggota memiliki peran. Yang penting, tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Melayani berarti bekerja sama membangun tubuh Kristus di lingkungan kampus, menghormati perbedaan kasih, karunia, dan fungsi, dan tidak mencari kehormatan pribadi. Yang ketiga, melayani adalah disiplin rohani dan wadah pertumbuhan. Ini tertulis pada 1 Petrus 4 ayat 11, yaitu barang siapa melayani, hendaklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Pelayanan bukan hanya untuk mengisi program, tetapi adalah bagian dari pertumbuhan iman. Saat mahasiswa melayani, mereka belajar mengandalkan Tuhan, mengembangkan karakter dengan cara rendah hati, sabar, dan bertanggung jawab.
dan mempraktikkan sebuah kasih dalam kehidupan yang nyata. Yang keempat, melayani adalah bentuk misi di kampus. Tertulis pada Matius 5 ayat 14-16 dengan kesimpulan, "Kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya dengan orang." Melalui pelayanan di organisasi Kristen, mahasiswa dapat menjadi saksi Kristus di lingkungan akademik, baik lewat ibadah, aksi sosial, ataupun hubungan antar anggota. Pelayanan menjadi sarana membawa Injil dan nilai-nilai Kristus di tengah dunia kampus yang plural dan dinamis. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dare to serve dan dare to change, yaitu berarti berani melayani, berani berubah. Ini adalah kalimat ajakan, yaitu berani melayani, keberanian dalam memberikan pelayanan kepada orang, baik dalam konteks perkuliahan, sosial, maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Melayani dengan tulus, membantu orang lain yang membutuhkan, ataupun berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua, dare to change ataupun berani berubah, yaitu kalimat ajakan juga untuk memiliki keberanian dalam melakukan perubahan diri sendiri, dalam cara berpikir kita, bertindak, dan dalam menghadapi situasi. Perubahan ini bisa hampa meninggalkan kebiasaan buruk kita, mengembangkan diri kita, ataupun beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai mahasiswa dan mahasiswi, kita sedang berada di fase penting dalam hidup, masa persiapan kita menuju panggilan hidup, karakter, dan tanggung jawab sosial. Di tengah ambisi pribadi dan tekanan dunia modern yang menekankan pada pencapaian, dalam Markus 10 ayat 45 ini menekankan ataupun mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus Sang Raja, segala raja datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Pelayanan bukan tanda kelemahan, tetapi keberanian sejati. Dibutuhkan keberanian seseorang untuk menaruh ego kita ke samping dan memilih melayani sesama. Dibutuhkan kerendahan hati seseorang untuk melihat bahwa perubahan besar dalam dunia ini dimulai dari hati yang bersedia dan berkorban bagi orang lain. Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah pelayanan. Maka jika kita ingin menjadi agen perubahan di kampus, menjadi agen perubahan di kampus, ataupun di masyarakat, atau bahkan di bangsa kita ini, harus terlebih dahulu berani melayani. Perubahan dimulai dari tindakan yang kecil, menolong teman yang kesulitan, ikut kegiatan sosial, dan menjadi suara bagi yang tak terdengar. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sebagai generasi muda, baik mahasiswa maupun pemuda-pemudi, kita hidup di tengah dunia yang penuh persaingan, individualisme, dan dorongan untuk mengejar sebuah posisi ataupun suatu posisi dan prestasi atau bahkan pengakuan. Dalam konteks ini, Yesus memberikan teladan yang sangat kontras, bukan dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus adalah Mesias dan Raja, tidak datang untuk duduk di atas tahta dunia, tetapi untuk turun ke bawah, merendahkan diri, dan melayani mereka yang tersisi, yang berdosa, bahkan yang menolaknya. Ia berani melawan arus, dan pelayanannya mengubah hidup banyak orang. Jadi teman-teman yang terkasih, ketika kita berkecimpung dalam dunia pelayanan ataupun melayani, kita akan merasakan dunia perubahan dalam diri kita ketika ikut berpelayanan di organisasi ataupun di persekutuan yang ada. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan untuk hari ini, yaitu beranilah untuk melayani, sebab pelayanan sejati membutuhkan keberanian. Melayani bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan rohani yang sejati. Dan beranilah untuk berubah, sebab saat kita melayani,
Tuhan juga sedang mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada contoh nyata, seorang mahasiswa yang rela mengajar anak-anak di jalanan atau teman-teman yang kesulitan belajar. Bukan hanya membantu orang lain, tapi juga sedang diubahkan menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan penuh kasih. Seorang pemuda yang ikut dalam kegiatan sosial, membantu korban bencana, atau menjadi pelayan di gereja sedang belajar arti hidup yang berdampak. Jadi secara keseluruhan, ini mengajak menjadi pribadi yang proaktif dalam memberikan pelayanan dan berani melakukan perubahan positif dalam hidup. Jadilah pribadi yang disukai siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tentunya dengan memperbaiki segala aspek dalam diri agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Isilah hidup-hidup kita sehari-hari dengan tindakan yang terbaik dan berkualitas. Pada renungan hari ini, saya akan memberikan refleksi pada kita. Beranikah kamu menjadi pemimpin yang melayani bukan untuk dilayani? Yang kedua, beranikah kamu mengubah cara pandangmu bahwa sukses bukan hanya tentang prestasi pribadi, tetapi juga dampak positif bagi orang lain? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya mengambil kesimpulan dalam pelayanan organisasi ataupun persekutuan yang ada. Melayani dalam organisasi Kristen ataupun persekutuan yang ada di kampus adalah bentuk nyata dari iman dan kasih kepada Kristus. Ini bukan soal jabatan, program, ataupun pujian, tapi soal kerelaan hati untuk dipakai Tuhan menjadi terang dan garam di tengah dunia pendidikan. Jika kamu aktif dalam organisasi ataupun persekutuan Kristen, ingatlah bahwa pelayananmu punya arti kekal. Sekecil apapun, jika memakainya untuk mengubah hidup orang lain dan dirimu sendiri. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu tentang apa itu berani melayani, berani berubah. Kiranya teman-teman yang terkasih yang mendengarkan firman-Mu ini dapat menjadi perumahan hidupnya ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom.